Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan pendapat kami tentang inovasi tren kurikulum nasional 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiara Tanesya Putri dengan NIM akhir 0013. Saya Alia Hanum Pertiwi dengan NIM akhir 0023. Saya Fakihah Zahra Safaati dengan NIM akhir 0075. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya, yaitu tentang inovasi kurikulum nasional 2025. Menurut saya, kurikulum ini lumayan menarik karena sekolah bisa memilih kurikulum K13 atau pindah ke kurikulum merdeka. Jadi lebih fleksibel, nggak semua dipaksa sama. Terus ada fokus ke deep learning. Jadi siswa nggak cuma disuruh hafal, tetapi juga mengerti lebih dalam. Biar bisa berpikir kritis dan kreatif. Yang paling seru, sekarang ada pelajaran coding dan AI. Buat anak SD kelas atas sampai SMP, menurut saya ini penting. Soalnya dunia sekarang kan sudah serba digital. Selain itu, kegiatan proyek dan pramuka juga diperkuat, biar anak-anak bisa belajar kerja sama, disiplin, dan tanggung jawab. Cuma ya, tantangannya di guru sama fasilitas. Kalau nggak semua sekolah menyiapkan, hasilnya juga beda-beda. Jadi, menurut aku, perlu dukungan penuh biar kurikulum ini benar-benar jalan. Intinya, kurikulum 2025 menurut aku bagus buat nyiapin generasi yang lebih siap sama masa depan. Semoga bisa merata ke semua sekolah. Jadi, menurut kalian gimana? Hmm, Kalau menurut aku setuju banget sih sama pendapatnya Kia. Kalau menurut aku, yang disampaikan Prof. Muti itu keren, keren banget. Selama ini sekolah tuh kayak terlalu ngejar angka sama ujian. Jadi anak-anak sering belajar cuma biar lulus aja, bukan biar ngerti ilmunya kan. Kalau UN dihapus dan diganti TKA yang nggak wajib, rasanya lebih lega karena lulusnya ditentukan oleh sekolah bukan cuma tes. Aku juga suka banget sama ide deep learning. Jadi anak jadi anak-anak tuh nggak cuma disuruh ngehafal, tapi juga disuruh mikir kritis, berani nanya, dan belajar mandiri. Itu kan lebih kepake buat kehidupan sehari-hari kan. Terus soal guru juga penting banget. Kalau guru kebanyakan ribet sama administrasi, kapan mau fokus ke murid? Dengan aturan yang baru, kasih ruang buat guru belajar dan aktif di masyarakat. Kualitas mereka bisa lebih oke kan? Jadi menurutku kalau ini konsisten dijalanin, pendidikan kita bisa jauh lebih bermakna, nggak cuma soal nilai doang. Kalau menurutmu gimana, Zah? Oke, kalau menurut aku dari materi yang aku pelajari, kurikulum nasional 2025 membawa inovasi yang sangat penting. Ujian nasional dihapus dan diganti tes kemampuan akademik yang sifatnya nggak wajib. Kurikulum ini juga menekankan deep learning, sehingga siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, tapi juga belajar memahami, berpikir kritis, dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan yang nyata. Peran guru pun diperkuat, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping belajar. Nah, menurut aku, ini sebuah langkah yang sangat maju karena pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari angka ujian, tetapi lebih dinilai dari proses belajarnya di sekolah. Karena setiap anak pasti punya cara belajar yang berbeda-beda. Nah, bagi aku, konsep deep learning ini atau pembelajaran mendalam kurikulum 2025 sangat menarik dan lebih relevan untuk zaman sekarang karena membentuk siswa yang aktif, kritis, mandiri, dan berkarakter. Nah, harapanku semoga guru-guru benar-benar dipersiapkan agar kurikulum ini tidak hanya bagus di konsep, tetapi juga nyata di lapangan. Dengan begitu, aku yakin pasti kualitas pembelajaran di Indonesia akan meningkat karena siswa tidak hanya pintar teori, tapi juga bisa menerapkan ilmu-ilmunya di dalam kehidupan nyata. Gitu.
Jadi, begitu pendapat kami tentang inovasi tren kurikulum di 2025 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.